Ini di mata kuliah teori bilangan. Nah, materi kita hari ini kita akan bahas tentang sifat bilangan bulat. Sifat operasi pada himpunan bilangan bulat atau kita simbolkan dengan Z. Apabila A, B, C, dan D bilangan bulat, sifat yang pertama A sama dengan B, maka A ditambah dengan C sama dengan B ditambah dengan C. Yang kedua, jika A sama dengan B, maka A dikali dengan C sama dengan B dikali dengan C. Sifat yang ketiga, A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A ditambah dengan C sama dengan B ditambah dengan C. Sifat yang keempat, A tambah C sama dengan B tambah C, maka dapat kita simpulkan di sini A sama dengan B. Sifat yang kelima, A kali C sama dengan B kali C, dengan catatannya ya, C tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B. Nah, sifat keempat dan kelima di atas tadi, yang ini berturut-turut disebut dengan sifat translasi terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Teorema 1. Nah, di sini jika A, B, dan C merupakan anggota dari himpunan bulat, maka A kurang dari B jika dan hanya jika A ditambah C kurang dari B tambah C. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah teorema ini benar atau tidak. Nah, yang pertama kita akan tunjukkan bahwa A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. Nah, di sini karena kondisinya pada teorema itu diminta jika dan hanya jika, panahnya 2, kita akan mencari untuk yang pertama dulu. Jadi yang ini dulu, dari kiri ke kanan, nanti baru kita buktikan dari kanan ke kiri. Ini kanan ke kiri. Nah, kita buktikan yang ini terlebih dahulu ya, dari kiri ke kanan. Yang pertama, A kurang dari B. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan di sini, berarti ada bilangan bulat positif sedemikian sehingga jika si A selalu mulai dari yang diketahui ya, di sini diketahui di sini A kurang dari B. Jadi kita mulai dari A kurang dari B. Nah, jadi kita buat A kurang dari B. Itu jadi kalau seandainya kita tambahkan dengan K, maka di sini A tambah K sama dengan B. Ini berdasarkan apa? Definisi kurang dari. Nah, jadi berikutnya kiri dan kanan dari operasi definisi yang ini tadi kita tambahkan dengan si C kiri kanan. Jadi hasilnya seperti ini. A tambah K tambah C sama dengan B tambah C. Ini sifat tambah pada kesamaan. Nah, setelah itu kita buat A tambah K tambah C sama dengan B tambah C. Nah, ini merupakan sifat dari asosiatif penjumlahan. Nah, sehingga ini kita balik ya. Pertama tadi K ditambah C, ini menjadi C ditambah K. Ini sifat komutatif, jadi nggak ada masalah ya. Nah, berikutnya A tambah C sama dengan K. Ditambah K sama dengan B tambah C. Oke, ini sifat asosiatif. Maka kita dapat menyimpulkan di sini, kembali lagi pada definisi. Coba lihat definisinya di sini. Jika seandainya
A tambah C tambah K sama dengan B tambah C, maka kita dapat berdasarkan definisi kita dapat menyimpulkan A tambah C kurang dari B tambah C. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa terbukti jika A, B, C anggota dari Z, maka A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. Ini untuk Oke, kita lanjut. Kita tunjukkan bahwa jika A ditambah C kurang dari B tambah C, maka A kurang dari B. Ini tadi kita membuktikan sudah dari kiri ke kanan, sekarang kita membuktikannya dari kanan ke kiri. Nah, jadi kita buktikan yang jika kita nyatakan di sini A tambah C kurang dari B tambah C. Nah, jadi kita dapat berarti ada bilangan bulat N sedemikian sehingga itu yang menyebabkan bahwa si A tambah si C itu kurang dari B tambah si C. Berdasarkan apa? Berdasarkan definisi kurang dari. Jadi di sini menyebabkan A tambah C ditambah N sama dengan B tambah C. Nah, jadi di sini kita bisa membuat A tambah C tambah N sama dengan B tambah C sesuai dengan sifat asosiatif penjumlahan. Jadi cek lagi sifat asosiatifnya. Nah, berikutnya A tambah N tambah C sama dengan B tambah C. Ini berdasarkan apa kita dapat membuat seperti ini? Berdasarkan sifat komutatif penjumlahan. Oke guys, apa sifatnya gimana? Nah, cek lagi ya. Berikutnya, kita dapat membuat A tambah N tambah C ditambah negatif C ditambah B tambah C tambah negatif C. Jadi ini semuanya kiri dan kanan kita akan menambahkan dengan negatif C sehingga jadinya seperti ini. Nah, seperti bawah ini. Oke, dari mana ini? Dari penambahan kiri dan kanan negatif C. Nah, jadi kita dapat membuat A tambah N ditambah C ditambah negatif C, B tambah C ditambah negatif C. Tujuan kita apa di sini? Kita ingin menghilangkan nilai C yang ada di sebelah kiri dan nilai C yang ada di sebelah kanan. Kita akan membentuk menjadi seperti ini. Nah, kita akan bentuk dia menjadi seperti ini. Aduh, agak ribet. Nah, ini dia. Akan bentuk seperti ini. Jadi kita akhirnya akan menjadi A tambah N ditambah 0 sama dengan B tambah C. Nah, ini akan menjadi ini dasarkan apa? Ini sifat inverse ya. Nah, gimana sifat inverse atau bagaimana sifat inverse itu? Nanti bisa dicek, atau kalau mau mempelajarinya lebih lanjut, boleh nanti lihat pada video tentang sifat-sifat di struktur aljabar, ya, sifat-sifat bilangan bulat. Nah, jadi di sini A tambah N sama dengan B. Ini berdasarkan sifat identitas penjumlahan, sehingga A kurang dari B. Ini bisa kita buat seperti ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan definisi kurang dari. Sehingga dapat kita simpulkan. Jadi terbukti bahwa A, B, C anggota dari Z, maka A kurang dari B jika dan hanya jika A tambah C kurang dari B tambah C. Nah, sekarang kita lihat teorema kita yang kedua. Diketahui A, B anggota dari himpunan bilangan bulat Z. Di sini Z. Jika A kurang dari B, maka akan memenuhi dua kondisi. Kondisi yang pertama,
A kali C kurang dari B kali C untuk C bilangan bulat positif. Kondisi yang kedua, C kurang kali A kali C lebih dari B kali C untuk C bilangan bulat positif. Nah, jadi kalau di sini C itu bilangan bulat positif, jika positif C-nya, maka jika dikalikan dengan si A akan menghasilkan kurang dari B kali C. Nah, jika dia negatif, si C-nya akan menjadi A kali C lebih dari B kali C. Nah, kita buktikan benar nggak teorema ini. Nah, jadi yang pertama kita akan membuktikan A kali B, A kurang dari B, maka A kali C kurang dari B kali C. Untuk C itu bilangan bulat positif. Nah, jadi dalam membuktikan suatu teorema, kita selalu akan memulainya dari apa yang diketahui, dan menuju kepada yang ditanya. Jadi mulai dari yang diketahui menuju kepada yang ditanya. Nah, jadi kita mulai dari yang diketahui ya. A kurang dari B berarti ada bilangan bulat positif K sedemikian sehingga A tambah K sama dengan B. Nah, jadi ini berdasarkan apa? Berdasarkan definisi kurang dari. Ini gimana logikanya? Nah, logikanya gini. Sebenarnya kan berdasarkan definisi, tapi gimana jika contohnya pada bilangan bulat yang sebenarnya, bukan pada AB yang tadi kita misalkan tadi. Nah, jadi kita buat di sini misalnya 2, A itu 2, ditambah K. Kenapa harus K? Boleh nggak dengan huruf yang lain? Boleh, nggak ada masalah. Di sini kebetulan saya memisalkannya dengan K. Boleh C, boleh yang lainnya. Ya, jadi di sini misalnya A-nya itu 2. 2 itu kurang dari, kita misalnya menyatakan kurang dari 5. Nah, gimana caranya supaya 2 ini sama dengan si 5? Kita di sini karena 2 ini kita ingin sama dengan si 5, berarti kita harus menambahkan angka lain supaya sama dengan 5. Berapa angka lain tersebut? K. Nah, 3. Nah, gitu juga di sini. Jadi kita menyatakan A itu yang pertama kan tadi kurang dari si B. Kita ingin menyatakan si A itu sama dengan si B. Bagaimana caranya supaya A itu sama dengan B? Kita tambahkanlah dia dengan angka yang nggak kita tahu berapa. Sebutlah dengan K. Oke, saya harap mengerti. Nah, jika masih belum paham, silahkan tanya pada kolom komen di bawah ini ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kiri dan kanan pada A tambah K sama dengan B ini kita kalikan dengan C. Maka di sini A tambah K kali C sama dengan B kali C. Nah, kemudian A kali C, di sini dituliskan A kali C, ditambah K kali C. Oke, garisnya kepanjangan. Ini dia. Itu sama dengan B kali C. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan sifat distributif kanan perkalian terhadap operasi penjumlahan. Nah, berdasarkan definisi, kita dapat membuat seperti ini. A kali C itu kurang dari B kali C. Nah, ini gimana? Kenapa bisa kemari larinya? Gini, kita jelaskan di sini ya. Nah, tadi kita udah menyatakan ya, kalau yang di sini udah oke. Nah, kemudian kita akan mengalihkan, anggaplah kita kalikan mereka berdua dengan angka yang lain, kita sebutlah angka tersebut 4. Nah, setelah kita mengalihkan, di sini akan menjadi 2 ditambah berapa di sini? Tambah 3 dikali dengan kurung dikali dengan 4 sama dengan, di sini langsung saya buat 4 kali 5 itu 20. Ya, ini akan menghasilkan 2 kali 4
ditambah 3 kali 4. Hasilnya masih sama ya, sama dengan 20. Nah, dari sini kita dapat menyatakan bahwa 2 kali 4 itu kan kurang daripada 5 kali 4 yang hasilnya sama dengan 20 kali 4. Ya kan? Di sini 8, di sini 20. Oke, dari sini paham sampai di sini? Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulannya. Ya jelas ya, 2 kali 4 itu kurang dari 5 kali 4. Nah, jadi supaya bentuknya menjadi umum, kita membuatnya seperti ini. Nah, dari sini diambil. Oke. Dan dapat kita simpulkan. Jadi terbukti bahwa jika A, B bilangan bulat, dan C bilangan bulat positif, maka benar bahwa A kurang dari B, maka A kali C kurang dari B kali C. Nah, sekarang kita buktikan untuk yang kedua tadi, bukti yang kedua tadi. Jika A kurang dari B, maka A kali C lebih dari B kali C. Untuk C bilangan bulat negatif. Nah, kita akan buktikan. Seperti yang tadi saya bilang, selalu mulai dari apa yang diketahui. Nah, di sini jika tadi kita sudah menyatakan B itu kurang dari A, B itu kurang dari A, maka akan menjadi A sama dengan B jika kita mengalihkan A dengan satu bilangan bulat, itu sebut dengan K, sehingga akan menjadi A tambah K sama dengan B. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan definisi. Nah, kemudian dari sini akan kita kalikan dengan si C. Nah, ini menjadi A tambah K kali C sama dengan B kali C. Ini yang sama ya seperti yang tadi. Kemudian ini menjadi A kali C ditambah K kali C sama dengan B kali C. Karena K itu bilangan bulat positif dan C itu bilangan bulat yang negatif, maka positif dikali dengan negatif akan menghasilkan bilangan yang negatif. Maka kita akan menyatakan seperti ini. Ya kan? Nah, jadi yang ini tadi A kali C ditambah K kali C ditambah negatif K kali C. Jadi kiri kanan ini kita kalikan dengan negatif K kali C sama dengan B kali C dikurang K kali negatif K kali C. Jadi ini sifat penjumlahan terhadap persamaan. Nah, berdasarkan sifat asosiatif dapat kita buat seperti ini ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, hasilnya ketika K dikali C ditambah negatif K kali C hasilnya 0. A kali C tambah 0 sama dengan B kali C ditambah negatif K kali C. Ini berdasarkan sifat inverse. Hasilnya menjadi A kali C sama dengan B kali C ditambah negatif K kali C. Nah, kemudian ini menjadi A kali C kurang dari B kali C. Kenapa? Karena negatif K kali C itu suatu bilangan bulat yang positif. Nah, jadi terbukti bahwa jika A, B bilangan bulat, maka C itu bilangan yang negatif. Sehingga dapat kita simpulkan A kurang dari B, maka A kali C
lebih dari B kali C. Nah, sekarang kita akan lihat teorema kita yang ketiga. Akan kita tunjukkan jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Nah, Bu, jelas lah Bu, ya kan? Kalau A itu kurang dari B dan B itu kurang dari C, maka A itu kurang dari C, Bu. Udah jelas. Tapi ya di sini terus kita buktikan bahwa apakah teorema ini benar dan bagaimana pembuktiannya. Oke, kita lihat. Kita mulai dari selalu yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah A kurang dari B dan B kurang dari C. Sehingga kita dapat menyatakan ada bilangan bulat positif M dan N sehingga Bu, apa harus M dan N? Boleh nggak dengan K dan L atau F dan S? Boleh, nggak ada masalah dengan L dan M tersebut. Yang penting definisinya tepat. Yang penting definisi ini dapat terbentuk. Jadi kita dapat mendefinisikan A tambah M sama dengan B dan B tambah N sama dengan C. Jadi ini ya si A itu kurang dari B. Nah, si A itu akan sama dengan B jika kita menambahkan unsur atau substansi yang lainnya, sebut saja M, sehingga A tambah M itu akan menjadi sama dengan B. Nah, demikian juga B itu kurang dari C. Nah, si B ini akan sama dengan si C apabila kita menambahkan substansi lain pada bilangan bulat yang kita sebut dengan N, sehingga akan menyebabkan B tambah N itu sama dengan si C. Nah, ini kita dapat membentuk seperti ini ya. A tambah M, yang ini dia tambah M, ditambah dengan kita mulai kalau kita ingin mendefinisikan yang ini, A tambah M tambah N sama dengan B tambah N. Ini berdasarkan apa? Sifat penjumlahan pada persamaan. Sehingga dapat membentuk seperti ini. A tambah M tambah N sama dengan C. Di mana B tambah N tadi udah kita menyatakan sebagai B tambah N itu ini dia sama dengan si C yang ada di sini. Oke, ini sama dengan yang ini ya, kemari dia ya. Nah, sehingga kita dapat membuat di sini A tambah M tambah N sama dengan C. Ini berdasarkan sifat asosiatif ya. Terus dapat kita simpulkan bahwa A kurang dari C. Kenapa kurang? Ya, karena A itu butuh dua substansi itu M dan N agar menjadi sama dengan si C, sehingga kita dapat menyatakan A itu kurang dari C, di mana M dan N itu merupakan anggota dari bilangan bulat yang positif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa benar jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Nah, ini latihan yang wajib dikerjakan. Nanti jawabannya kirim ke email saya. Oke, saya tunggu email dari kalian semua. Ya, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan teori bilangan bersama saya Wahyuni. Saya tunggu latihan. Nah, jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.